Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil amrihin wa musallim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan seperti sekarang ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Adapun ceramah singkat yang akan saya sampaikan yang mengenai adab tidur dan bangun tidur. Dalam ajaran agama Islam, semua kegiatan harus diawali dengan doa. Sebab dengan berdoa, setiap kegiatan kita akan selalu dilindungi oleh Allah SWT, dan atas izin Allah akan berjalan dengan lancar, bukan hanya saat akan bekerja sebelum tidur dan sesudah tidur pun kita wajib membaca doa sebagai bentuk rasa syukur sekaligus meminta perlindungan kepada Allah SWT. Pun hadisnya doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika alhamdulillah hayya bismika amin. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Doa sebelum tidur, kita dapat terhindar dari mimpi buruk, terhindar dari gangguan syaitan, dan tetap dapat bangun kembali keesokan harinya. Ketika tidur, bisa saja kita tidak bangun lagi. Maka dari itu, dan kita masih bisa merasakan kehidupan, sebaiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Membaca doa, ada beberapa adab sebelum tidur yang perlu diperhatikan umat muslim. Dikutipkan dari buku adab muslim sehari semalam oleh Al-Qismul Batahan. Seorang muslim disunahkan untuk mengevaluasi diri sejak soal perbuatannya sepanjang hari. Sebelum tidur, jika mengalami kebaikan, hendaknya bersyukur kepada Allah SWT. Ketika melakukan keburukan, segera meminta pertolongan ampun kepada Allah SWT, yaitu tidur awal malam dan bangun tidur pada akhir malam. Disunahkan untuk berwudu sebelum tidur dan bersandar pada anggota badan sebelah kanan, menghembus tempat tidur sebanyak 3 kali. Sebelum berbaring di atas kasur, menutup pintu dan mematikan lampu sebelum tidur. Makruh untuk tidur di atas perut atau tengkorak. Makruh untuk tidur di tempat yang atasnya tidak beratap. Membaca ayat kursi dan ayat terakhir surat Al-Baqarah bukan hanya sebagai pengingat diri kepada Allah SWT, sebagai Sang Maha Pencipta kehidupan. Doa sebelum dan sesudah bangun tidur memiliki banyak manfaat dari doa sebelum dan sesudah bangun tidur. Manusia tetap membutuhkan pertolongan Allah SWT. Adapun hadis doa sebelum sesudah bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahayana ba'da ma amanata wa illahi nusur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Setelah bangun tidur dan membaca doa, Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk melakukan kegiatan ini.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT telah menjaga dan mengembalikan ruh kita. Adapun adab-adabnya, duduk dan mengusap wajah. Ibnu Abbas berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas tatum yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis Bukhari Ahmad. Membaca surah Al-Imran. Membaca 10 ayat Al-Imran. Mencuci tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum ia mencuci 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya semalam. Hadis Bukhari dan Muslim. Membersihkan hidung. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Menggosok gigi. Nabi Muhammad SAW apabila bangun, maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis Bukhari Muslim. Berwudu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tekuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan, sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malasnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kesimpulan dari ceramah saya, selain membaca doa sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, kita disunnahkan melakukan beberapa hal supaya saat tidur Allah SWT melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita ingat, yaitu mengambil wudhu, membaca ayat kursi, membaca 2 kalimat syahadat, membersihkan tempat tidur, mengusap telapak tangan ke seluruh bagian tubuh, berbaring menghadap kanan. Sekian ceramah saya, ya, singkat yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.